Nabi Nuh, Nabi Yunus lamprungkeun. Secara adat, urang lamprungkeun jendela hana. Ate hana. Pakau den. Hakikat kan? Badan no den. Olian Nabi Nuh alaihissalam, ubera ya kepugat bahtera kapai diro. Awai hana ketam, hana mate ke kepugat. Menyawara je mentukam na ketam, na bor, na nyok dum ada. Zaman pane. Hobi kekuatannya. Bak tengah kota kepugat kapai di Nabi Nuh, mandung yang teruk dijek Nabi Nuh. Hai Nuh, ku kapungau kah panai ia pada tengah kotanya. Nabi Nuh terus bersabar. Terus perintah Allah, buat Nuh. Sebentar lagi tsunami akan datang. Nabi Nuh menyampaikan, mandung mengejek. Pegah-pegahnya. Apa yang terjadi? Datanglah air tsunami. Sebenarnya air tsunami kalau orangnya tahu. Mata Nabi Nuh karena air tsunami ngob gunung. Ingin dalam ayat Al-Quran. Ngob gunung. Paling dahsyat katanya. Yang kedua, iarabnya hana udi pakai kapal juga ngob iarabnya hana. Terbukti di dalam ayat ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya, hai Nuh, taik langkapai tengok nyok ia karap tu, hana mungkin ya, hai Nuh, kiban ham mungkin ianya, ham ya bau, dong lam kanan lewat bau, hai Nuh, rumahnya ngob, dong lewat ke rumah, hai Nuh, lewat ke rumahnya pingop. Singkat cerita, hana dukik dah. Hai ni gunung yang tengok. Hana patih ya, pada mungkin gunung mo. Air terus tiba. Makanya anak Nabi Nuh tenggelam kan. Air tsunami ya. Jadi orang Jepang diberikan bahasa tsunami. Sebenarnya tsunami karena mata Nabi Nuh yang paling besar. Yang mau gunung ni. Karena ia yang lebih raya dibanding mata Nabi Nuh. Katanya tsunami di Aceh kan berjalan tak kan, lihat kilo dan laut, tapi hana ngapa. Paling-paling rumah pakai kan. Rata-rata di dalam rumah. Cuman karena ia tsunami dahsyat, nyana rumah gulung dalam seketika. Tapi punya ia yang paling besar karena pada masa Nabi Nuh. Nah, kembali kepada hukum adat. Kipan Nabi Nuh tidak buka kapai biraya. Sehingga dalam cerita Israeliat, menarik nana cerita. Sebenarnya orang Israel tujuannya menghina Nabi Nuh. Tapi Allah takdirkan yang lain. Maka di dalam tafsir terdapatlah salah satu bab dalam tafsir namanya cerita Israeliat, artinya sumber dari Israel. Apa katanya? Ketika kapal Nuh, Nabi Nuh alaihissalam hampir rampung, hampir siap. Karena kaum Nabi Nuh nyona yang menyembah berhala segala macam. Makanya umat Nabi Nuh kan paling sedikit beriman kan. Pada bertutur cuma 80 roh. Maka teruklah beberapa orang untuk menghina Nabi Nuh alaihissalam lewat berak dalam kapalnya. Hingga cerita itu disebutkan teruklah untuk pukul dua kapal Nabi Nuh. Tiba-tiba di akhir cerita ada dua manusia, artinya yang cacat, satu buta, satu pincang. Yang buta waktu itu apa? Menurut dalam ayatnya. Dia kepada hendak kapoleh buta, atau beli kapoleh buta kan ya dalam cerita ini. Di orang pincang mana waktu kepada dalam ayat mana kapoleh cepi ya. Walau kampung juga pengumuman bahawa langkapai Nabi Nuh je kubat. Ruhlah kampung ramai-ramai kertas apa-apa yang bahasa katanya empang menipu. Ya kuat Dengar kleh langkapai Nabi Nuh. Yang ada dalam cerita, tapi ingat itu cerita Israelia. Bukan cerita benar, itu cerita dari Israel. Tujuannya menghina Nabi Nuh. Tapi sebaliknya menjadi mulia Nabi Nuh kan dengan cerita ini. Tergantung bagaimana cara pandang. Tapi kalau ditanya sumber berita, itu dari Israel. Maka terjadilah dalam tafsir cerita-cerita Israelia. Nah, jadi karena sumbernya dari Israel. Boleh tak kita mengikuti cerita dari Israelia? Suatu hari sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, seandainya ada cerita dari orang Israel, boleh tak kita patuhi? Boleh tak kita ikuti? Apa jawab Nabi? Wala tusaddiqu wala tukadzibu. Kalau berita itu
sumbernya dari orang Israel, jangan engkau patuhi, kata Rasul, dan jangan engkau nafikan. Biarkan saja. Baik petik, baik hana petik. Tapi kalau cerita ini menyangkut dengan bahaya akidah, jangan engkau ikuti. Nah, dengar. Mega bahaya akidahnya hanya. Cuma sekedar cerita dongeng, okeylah. Boleh-boleh saja. Yang pada masalah ini kan pertanyaannya, boleh nggak Rasulullah? Kenapa yang cerita Israel? Hai sekedar cerita.